Matematika Series Level 10 membahas mengenai volume kubus dan balok, jaring-jaring bangun kubus dan balok, tabel frekuensi, diagram batang, diagram garis, diagram gambar, dan diagram lingkaran, serta unsur-unsur lingkaran. Pokok bahasan yang pertama yaitu membahas mengenai volume, kubus, dan balok. Volume atau isi adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang biasa ditempati dalam suatu objek. Di sini ada tangga satuan volume, di mana satuannya kubik atau pangkat 3. Setiap turun satu tangga dikalikan 1000. Setiap naik satu tangga dibagi 1000. Ada keterangannya ya, km pangkat 3 artinya kilometer kubik. HM pangkat 3 artinya hektometer kubik. Nah, juga ada penjelasannya bahwa 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. 1 sentimeter kubik sama dengan 1 cc sama dengan 1 mililiter. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Untuk latihan soalnya, kita bisa melihat tangga angka satuan volume. Nah, di sini ada 7 desimeter kubik sama dengan titik-titik sentimeter kubik. Nah, kita bisa lihat tangga angkanya. Dari desimeter kubik menuju sentimeter kubik itu adalah turun satu tangga, yang artinya kita kalikan 1000. Jadi 7 desimeter kubik kita kalikan 1000, hasilnya 7000 cm kubik. Soal yang kedua, ada 12.000 meter kubik sama dengan titik-titik dekameter kubik. Nah, kita lihat tangga angka satuan volumenya. Dari meter kubik menuju dekameter kubik, berarti naik satu tangga, yang artinya dibagi dengan 1000. Jadi 12.000 kita bagi 1000, hasilnya 12 dekameter kubik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kubus. Kubus itu memiliki 6 sisi yang ukurannya sama. Jadi kubus itu terbentuk dari persegi yang panjang sisinya itu sama, memiliki 12 rusuk. Ada 6 sisinya, ada 12 rusuknya. 6 sisi kubus yang pertama ada sisi depan, sisi belakang, sisi atas, sisi bawah, dan sisi samping kanan kiri. Untuk rusuknya ada 12, yaitu rusuk AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, DH. Nah, di sini ada soal yaitu menentukan sisi dan rusuk kubus. Untuk gamenya sendiri yaitu menentukan jumlah sisi kubus, rusuk kubus, dan juga konversi satuan volume. Nah, setelah kita mempelajari sifat-sifat kubus, kita akan belajar menentukan volume kubus. Yang kita tahu bahwa kubus itu memiliki panjang sisi yang sama. Jadi, untuk menentukan volume kubus, maka rumusnya sisi kali sisi kali sisi, atau kita singkat S kali S kali S, atau S pangkat 3. Nah, di sini ya ada contoh soalnya. Jika sebuah kubus memiliki panjang sisi 5 cm, maka volumenya, jadi kita bisa orat-orat di buku tulis bahwa volume kubus itu adalah S pangkat 3. Tadi jika ketahui bahwa panjang sisinya adalah 5 cm, maka 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, 5 kali 5 hasilnya 25. 25 kalikan 5 hasilnya 125. Jadi volume kubus dengan panjang sisi 5 cm hasilnya 125 cm kubik. Di sini ada soal menentukan volume kubus satuan. Soal yang pertama yaitu 8 kubus satuan, maka berapakah volumenya?
Nah, yang kita ketahui ya bahwa untuk mencari volume adalah S pangkat 3. Ada 8 kali 8 kali 8. 8 kali 8 hasilnya 64. 64 kalikan 8 kita susun ke bawah, hasilnya 512. Jadi, jika ada 8 kubus satuan, maka volume kubusnya adalah 512 kubus satuan. Nah, menentukan volume kubus satuan menggunakan gambar. Nah, di sini ada alas. Kita hitung alasnya dulu ya. Yaitu yang bawah ini ada berapa kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Yang ke samping yaitu ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi alasnya 5 kali 5. Hasilnya 25 kubus satuan. Tingginya ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Tingginya ada 5 kubus satuan. Maka volume kubus 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 hasilnya 25. 25 kali 5 hasilnya 125 kubus satuan. Di sini udah ada soal-soal yaitu menghitung volume kubus yang panjang sisinya sudah diketahui. Nah, untuk gamenya sendiri yaitu volume kubus rumusnya berapa? 2 cm, maka volume kubusnya berapa? Nah, garis PH ini sejajar dengan garis apa? Garis VR itu sejajar dengan garis apa? Selanjutnya yaitu mengenai volume balok. Nah, di sini udah ada gambar balok ya. Yang kita ketahui bahwa kubus itu memiliki panjang sisi yang sama. Sedangkan balok ada sisi yang panjang, ada sisi yang pendek. Sifat-sifat balok memiliki 6 sisi. Sisi depan, belakang, atas, bawah, samping, kanan, kiri. Memiliki 3 pasang sisi yang bentuknya sama. Sisi depan itu sama dengan sisi yang belakang. Sisi atas itu sama dengan sisi bawah. Dan sisi samping kanan sama dengan samping kiri. Nah, untuk balok sendiri memiliki 12 rusuk. Untuk menghitung volume balok, kita bisa menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, bisa dilihat di gambarnya. Di sini ada sebuah balok yang memiliki panjangnya 15 cm, lebarnya 6 cm, tingginya 8 cm. Untuk menghitung volumenya, maka rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. 15 kali 6 kali 8, hasilnya 720 cm kubik. Nah, di sini kita bisa melihat ya, di sini ada gambar balok. Nah, kita lihat dulu bahwa panjangnya itu ada 10 cm. Lebarnya ada 6 cm, tingginya ada 5 cm. Maka volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. 10 kali 6 hasilnya 60. 60 kali 5 hasilnya 300 cm kubik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya, di sini sudah ada soal-soal mengenai volume balok yang panjang, lebar, dan tingginya sudah diketahui. Ya, di sini sudah ada gambar balok ya. Nah, balok itu memiliki jumlah sisi, memiliki jumlah rusuk berapa? Nah, sisi PHSR itu sama dengan sisi yang mana? Sisi PSTW itu sama dengan sisi yang mana? Dan sisi PHTU itu sama dengan sisi yang mana? Menghitung volume balok dalam kubus satuan. Nah, kita bisa lihat gambarnya ya. Di sini ada panjang, lebar, dan tinggi. Nah, kita hitung panjangnya dulu. Panjangnya ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kubus satuan. Lebarnya ada 1, 2. Jadi lebarnya ada 2 kubus satuan. Tingginya ada 1, 2, 3. Ada 3 kubus satuan. Yang kita ketahui bahwa volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Jadi volumenya 4 kali 2 kali 3. 4 kali 2 hasilnya 8. 8 kali 3 hasilnya 24. Jadi volumenya ada 24 kubus satuan. Nah, di sini sudah ada soal-soal
Dan udah ada gambarnya ya teman-teman ya. Kita tinggal menentukan panjangnya berapa. Panjangnya ada 24 meter. Lebarnya ada 12 meter dan tingginya ada 18 meter. Maka volume baloknya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Untuk menentukan hasilnya bisa dioret-oret di buku catatan ya. Ada soal-soal cerita yang membahas mengenai volume kubus dan juga volume balok. Nah, untuk gamenya sendiri, rumus volume balok yaitu S pangkat 3 adalah rumus volume balok atau volume kubus. Panjang lebar kali tinggi itu rumus apa ya? Di sini sudah ada gambarnya. Ini gambar apa nih? Balok jumlah sisi balok berapa? Nah, di sini ada gambar apa nih? Balok jumlah rusuknya ada berapa? Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, bilangan pangkat 3. Pangkat 3 suatu bilangan bulat adalah suatu bilangan yang diperoleh dari hasil perkalian bilangan itu sendiri sebanyak 3 kali. Contohnya ada 1 pangkat 3, maka artinya 1 kali 1 kali 1. Bilangan hasil pangkat 3 disebut bilangan kubik. Nah, di sini ada contoh soal nih yang nomor 1. Ada 10 pangkat 3, maka artinya 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 hasilnya 100. 100 kali 10 hasilnya 1000. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menyelesaikan soal akar pangkat 3. Tolong untuk dipahami ya. Di sini ada soal akar pangkat 3. Untuk menyelesaikan soal-soal berikut, kita bisa menggunakan trik atau cara yang berikut ini. Yang pertama, kita hafalkan dulu bilangan pangkat 3 dari 0 pangkat 3 hingga 9 pangkat 3. Nah, di sini sudah ada 0 pangkat 3 hingga 9 pangkat 3. Yang perlu kita hafalkan adalah perhatikan angka terakhirnya. Kalau 0 pangkat 3, maka hasilnya 0. Angka terakhirnya adalah 0. 1 pangkat 3, hasilnya 1. Berarti angka terakhirnya yaitu 1. Kita contohkan nih, ada 6 pangkat 3, hasilnya 216. Maka angka terakhirnya adalah 6. 9 pangkat 3 hasilnya 729. Angka terakhirnya adalah 9. Jadi kita hafalkan dulu ya bilangan pangkat 3 dari 0 pangkat 3 hingga 9 pangkat 3. Pisahkan 3 angka dari belakang. Kita sudah punya contoh ya, ada 373.248. Maka kita pisahkan nih. Jadi di sini ada angka 248, yang depan ada 373. Jadi kita pisahkan 3 angka dari belakang. Kita pisah dulu ya. Lihat angka terakhir dari bilangan tersebut. Berapa bilangan pangkat 3 yang memiliki angka terakhir tersebut? Di sini ada 248. Angka terakhirnya adalah angka 8. Yang kita tahu bahwa yang terakhirnya angka 8, maka kemungkinannya adalah 2 pangkat 3. Nah, perhatikan angka yang ada di depan. Nah, angka yang ada di depan yang tadi dipisah ya. Jadi ada 373, ini angka yang di depan. Carilah bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati atau sama dengan bilangan tersebut. Di sini ada 373. Yang mendekati 373 itu adalah 6 pangkat 3 itu kan 216. 7 pangkat 3 itu 343. Jadi yang mendekati 373 ini adalah 7 pangkat 3 yang hasilnya 343. Maka 373.248 akar pangkat 3-nya hasilnya adalah 72. Kita coba di soal yang ini ya teman-teman. Sebelum melanjutkan untuk mengerjakan soal akar pangkat 3 ini, kita pastikan ya bahwa anak-anak itu sudah menghafalkan 0 pangkat 3 hingga 9 pangkat 3. 0 pangkat 3 hasilnya 0, 1 pangkat 3 hasilnya 1, hingga 9 pangkat 3 hasilnya 729. Jadi di sini disarankan untuk anak-anak menghafalkan
akar pangkat 3 dari 0 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3. Nah, oke ya. Sekarang kita mengerjakan soal akar pangkat 3 sesuai dengan trik yang ada di sini. Nah, yang selanjutnya kita pisahkan dulu 3 angka dari belakang, yaitu ada 8, 2, 4 ya. Nah, angka terakhirnya yaitu 4. Maka bilangan yang terakhirnya 4 itu adalah 4 pangkat 3. Kita tulis di sini 4. Nah, di sini ada angka 13, maka angka yang hasilnya mendekati 13. Bilangan kubik yang hasilnya mendekati 13 yaitu ada 8 ya, berarti 2 pangkat 3. Maka ini hasilnya adalah 2. Oke. Supaya hasilnya benar-benar, kita bisa cek ya teman-teman. Untuk membuktikan bahwa akar pangkat 3 dari 13.824 hasilnya 24, maka kita bisa menyusunnya seperti ini. Ada 24 kali 24, hasilnya 576. Kita kalikan 24 lagi, hasilnya 13.824. Sama ya, hasilnya 13.824. Jadi untuk mengerjakan akar pangkat 3 ini kita bisa menggunakan trik yang seperti ini. Selamat mencoba ya teman-teman. Nah, di sini kita akan mencari panjang rusuk yang volumenya sudah kita ketahui. Nah, seperti contoh soal yang pertama. Panjangnya belum diketahui, lebarnya sudah diketahui, tingginya sudah diketahui, dan volumenya sudah diketahui. Ingat ya bahwa rumus volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Bisa dioret-oret di buku tulis murid bahwa volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Untuk volumenya sudah diketahui yaitu 90 cm kubik. Panjangnya belum diketahui, lebarnya ada 6 cm dan tingginya ada 3 cm. Nah, kita lihat ya, 90 cm kubik sebagai volumenya. Panjangnya belum diketahui, 6 kali 3 hasilnya 18. Jadi untuk mengetahui panjang yaitu dari volume balok dibagi dengan hasil perkalian lebar kali tinggi yaitu 90 dibagi 18, maka hasilnya 5 cm. Maka panjang baloknya ada 5 cm, lebarnya 6 cm, tingginya 6 cm, volumenya 90 cm kubik. Nah, di sini kita mencari panjang rusuk yang diketahui volumenya. Di sini ada volume kubus 8 desimeter kubik. Nah, untuk angka-angka yang masih kecil kita bisa menggunakan hafalan, dan untuk angka-angka besar kita bisa menggunakan trik yang kemarin ini. Nah, saya contohkan ya untuk 1728. Nah, kita bagi 3 angka dari belakang. Belakangnya adalah terakhir angka 8 ya. Nah, cara menghitung akar pangkat 3 menggunakan rumus atau trik yang kemarin. Nah, seperti ini ya. Nah, kita pisahkan 3 angka dari belakang. Jadi di sini ada 1728. Maka kita pisah 3 angka dari belakang. Nah, kita lihat angka terakhirnya yaitu 8. Maka kemungkinan angka terakhirnya yang hasilnya 8 yaitu 2. Ya, kita tulis 2. Nah, di sini ada 1. Maka bilangan kubik yang hasilnya 1 yaitu 1. Maka hasilnya yaitu 12. Bisa kita buktikan di oret-oretan ya. Nah, ini untuk pembuktiannya bahwa 12 kali 12 hasilnya 144. 144 kita kalikan 12 hasilnya 1728. Untuk gamenya yaitu ada 2 pangkat 3 hasilnya, ada akar dari 125 pangkat 3 hasilnya. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai jaring-jaring bangun ruang. Yang kita bahas yaitu jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Jaring-jaring bangun ruang adalah sebuah susunan bangun datar yang jika dilipat menurut ruas-ruas garis yang berdekatan akan membentuk bangun datar tertentu.
Nah, di sini kita lihat jaring-jaring kubus. Kubus adalah bangun yang memiliki 6 bidang sisi yang berbentuk persegi. Sedangkan jaring-jaring balok merupakan bangun ruang yang dibatasi dengan 6 sisi yang berbentuk persegi panjang. Nah, di sini kita bisa melihat mana yang jaring-jaring kubus dan mana yang jaring-jaring balok. Yang kita ketahui ya bahwa kubus itu panjang sisinya sama dan bidang sisinya berbentuk persegi. Sedangkan balok ada sisi yang panjang dan ada sisi yang pendek. Nah, kita lihat yang pertama. Di sini semuanya berbentuk persegi, berarti di sini adalah jaring-jaring kubus. Di sini ada yang panjang, ada yang pendek, maka ini adalah jaring-jaring balok. Nah, kita lihat ya, di sini ada yang panjang, ada yang pendek, maka ini adalah jaring-jaring balok. Di sini berbentuk persegi, maka ini adalah jaring-jaring kubus. Setelah belajar mengenai jaring-jaring kubus dan balok, kita akan menentukan mana alas dan mana tutup. Nah, sebagai trik biar kita tahu mana alas mana tutup, maka kita lihat dulu gambarnya. Ini adalah jaring-jaring dari kubus karena berbentuk persegi. Maka kita tentukan dulu alasnya. Nah, kita tentukan alasnya yang di sini karena ini nanti akan ditutup ya. Nah, di sini alas, maka tutupnya adalah yang sebelah sini. Kita lihat gambar yang kedua. Nah, kita tentukan dulu alasnya. Alas akan berdampingan dengan sisi samping. Maka kalau di sini di sisi sampingnya, maka tutupnya adalah ini. Nah, nanti teman-teman lihat ya mana yang alasnya dan mana yang tutupnya. Nah, di sini teman-teman yaitu membuat jaring-jaring dari kubus dan juga jaring-jaring balok. Untuk gamenya yaitu di sini ada gambarnya ya, karena di sini berbentuk persegi, maka ini adalah jaring-jaring kubus. Karena di sini ada sisi pendek dan sisi panjang, maka di sini adalah jaring-jaring balok. Setelah itu ada juga game yang menentukan mana tutupnya dan mana alasnya. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai penyajian data. Penyajian data adalah agar data tersebut dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ada beberapa cara penyajian data. Yang pertama menggunakan tabel frekuensi, yang kedua diagram gambar atau piktogram, yang ketiga diagram batang, yang keempat diagram garis, yang kelima diagram lingkaran. Nah, kita belajar yang pertama yaitu mengenai tabel frekuensi. Nah, di sini ada nilai ulangan matematika kelas 20 siswa kelas 5 yang tercatat sebagai berikut. Ada 6, 7, 8 dan seterusnya sampai di sini. Nah, kita akan menghitung. Yang mendapatkan nilai 5 ada berapa siswa? Yang mendapatkan nilai 6 ada berapa siswa? 7 ada berapa siswa? Nah, kita hitung dulu ya, 6-nya ada berapa, 5-nya ada berapa. Setelah dihitung, mendapatkan hasil bahwa yang mendapatkan nilai 5 ada 2 siswa, nilai 6 ada 3 siswa, nilai 7 ada 5 siswa, nilai 8 ada 4 siswa, nilai 9 ada 5 siswa, dan nilai 10 ada 1 siswa. Dan dengan banyaknya siswa, jumlahnya ada 20 sesuai dengan data yang di atas. Nah, di sini anak-anak mengisi mengenai tabel frekuensi. Untuk gamenya sendiri, jika seperti ini disebut diagram lingkaran. Karena ada gambarnya disebut diagram gambar. Karena ini berbentuk garis disebut diagram garis. Karena di sini ada frekuensi, maka disebut tabel frekuensi. Nah, karena di sini bentuknya batang, maka disebut diagram batang. Selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Nah, kita contohkan nomor 2 ya. Perhatikan diagram gambar kesukaan siswa berikut. Nah, di sini sudah ada diagram gambarnya dengan keterangan ya bahwa gambar satu orang itu mewakili 5 orang. Maka dari itu kita jumlahkan dulu sesuai dengan keterangannya. Ini
hasil sesuai dengan keterangan. Menyanyi ada gambarnya 4 orang, 4 kalikan 5 hasilnya 20 orang. Untuk gamenya sendiri yaitu membaca diagram gambar. Selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, kita lihat ya, di sini ada diagram batang mengenai buah kesukaan siswa. Nah, di sini ada buah pisang. Jadi, siswa yang menyukai buah pisang ada 13 anak. Siswa yang menyukai buah jeruk ada 9 anak. Siswa yang menyukai buah jambu ada 3 anak. Siswa yang menyukai buah semangka ada 7 anak. Dan siswa yang menyukai buah pepaya ada 2 anak. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan data di atas. Nah, berapa banyak siswa yang menyukai buah jeruk? Kita lihat diagramnya. Di sini ada jeruk. Siswa yang menyukai buah jeruk ada 7. Untuk gamenya sendiri yaitu tentang membaca diagram batang. Selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram garis. Di sini ada sebuah tabel buah kesukaan siswa kelas 5 SD. Di sini ada apel ya. Siswa yang menyukai apel ada 2. Siswa yang menyukai buah jeruk ada 4. Siswa yang menyukai buah mangga ada 7. Siswa yang menyukai buah semangka ada 5 dan siswa yang menyukai buah manggis ada 2. Nah, di sini ada soal-soal yang berkaitan dengan diagram garisnya. Nah, buah apa yang paling banyak disukai? Bisa dilihat diagram yang paling atas yaitu buah mangga. Buah apa yang paling sedikit disukai? Yaitu kita lihat garis yang paling bawah yaitu buah manggis. Untuk gamenya sendiri yaitu membaca diagram garis. Selanjutnya yaitu mengenai penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran dibagi menjadi beberapa juring sesuai dengan banyaknya kategori data. Tiap juring melukiskan kategori data yang terlebih dahulu diubah ke dalam derajat untuk mengetahui perbandingan data terhadap keseluruhan. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk membuat diagram lingkaran? Nah, kita bisa membuat lingkaran menggunakan jangka. Bagilah lingkaran tersebut menjadi beberapa juring lingkaran untuk menggambarkan kategori data yang telah diubah ke dalam derajat. Nah, di sini kalau kita mencari besaran sudutnya, maka kita bisa menggunakan banyaknya data dibagi dengan jumlah semua data kali 360 derajat. Nah, adapun kalau kita menghitung berdasarkan presentasenya, maka kita menggunakan persen. Jadi kita bisa menggunakan derajat atau menggunakan persen. Kalau kita menggunakan presentase data, maka banyaknya data kita bagi dengan jumlah semua data, kita kalikan 100%. Nah, di sini ada soal yang sudah diketahui datanya bahwa siswa kelas 5 yang menyukai buah jeruk ada 6 orang, yang menyukai buah mangga ada 8 orang, yang menyukai buah anggur ada 12 orang, yang menyukai buah pisang ada 4 orang, dan yang menyukai buah semangka ada 10 orang. Maka kita masukkan data di atas di tabel berikut ini. Setelah kita memasukkan data di atas ke dalam tabel, selanjutnya kita akan menghitung besar sudut dan presentase masing-masing data. Nah, diketahui tadi ya, jumlah dari keseluruhan data ada 40 siswa. Nah, yang menyukai jeruk ada 6 orang. Jadi, sesuai dengan rumus yang sudah diberikan bahwa untuk menghitung sudut adalah banyaknya data dibagi dengan jumlah semua data, kita kalikan 360 derajat. Nah, di sini ya, jumlah yang menyukai jeruk ada 6 dan jumlah keseluruhannya ada 40. Kita kalikan 360 derajat, hasilnya 54. Begitu pula akan kita lakukan untuk menghitung besar sudut mangga, anggur, pisang, dan semangka. Nah, untuk menghitung presentasenya, maka kita kalikannya 100%. Yang menyukai buah jeruk ada 6 anak.
dan jumlah keseluruhan anak ada 40, kita kalikan 100%, maka hasilnya adalah 15%. Setelah itu, buatlah diagram lingkarannya sesuai dengan prosentase. Nah, di sini ada jeruk jumlahnya 15%, mangga jumlahnya 20%, anggur jumlahnya 30%, pisang jumlahnya 10%, dan semangka jumlahnya 25%. Untuk gamenya yaitu cara untuk menghitung besaran sudut pada diagram lingkaran. Di sini ada ya 3/40 kali 360. Nah, 40 kita bagi 40 hasilnya 1, 360 kita bagi 40 hasilnya 9, maka setelah kita belajar menghitung data dan membuat diagram lingkaran, nah sekarang diketahui diagram lingkarannya dan bagaimana cara menghitung jumlah datanya. Diketahui ya bahwa hobi olahraga siswa kelas 5 yang hobi sepak bola ada 78 derajat, voli ada 72 derajat, basket ada 120 derajat, tenis meja karena di sini berbentuk sudut siku-siku, maka yang menyukai tenis meja adalah 90 derajat. Dan jumlah keseluruhan siswa ada 60 orang. Bagaimana cara menghitung datanya? Tadi kita sudah belajar bahwa untuk mencari besar sudut data kita bisa menggunakan rumus berikut. Sama untuk mencari datanya kita juga bisa menggunakan rumus berikut ini. Nah tadi ya untuk mencari berapa jumlah siswa yang menyukai sepak bola maka X kita bagi jumlah siswanya ada 60 orang. Kita kalikan 360 dan yang menyukai sepak bola ada 78 derajat. Maka nilai X adalah 78 dibagi 6 hasilnya 13 siswa. Nah kita akan menghitung dengan cara yang sama untuk yang lainnya. Maka hasilnya yang menyukai sepak bola ada 13 siswa, yang menyukai tenis meja ada 15 siswa, yang menyukai basket ada 20 siswa, yang menyukai voli ada 12 siswa. Jika dijumlahkan ada 60 orang. Untuk gamenya yaitu mencari prosentase. Kalau yang tadi mencari derajat, sekarang mencari prosentase. Nah, di sini ada 8/20 kali 100%. Maka caranya 100 dibagi 20 hasilnya 5. 5 kali 8 yaitu 40%. Yang terakhir yaitu unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran terdapat titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Nah, untuk menentukan unsur-unsur lingkaran, kita bisa lihat titik pusat adalah titik 0 ini. Jari-jari yaitu garis ruas O ke A atau O ke B, O ke C atau O ke D. Diameter adalah garis dari B menuju D, itu yang disebut diameter. Tali busur adalah ruas garis AB merupakan tali busur lingkaran. Jadi ruas garis A ke B namanya tali busur. Yang disebut busur adalah garis lengkung antara AB, BC, CD merupakan busur lingkaran. Jadi dari A ke B ini namanya busur lingkaran, B ke C, C ke D, dan D ke A atau A ke D. Yang disebut juring yaitu yang berwarna kuning ini ya. Nah, di sini ada C, O, D. Dan yang disebut tembereng ini adalah yang berwarna biru ini ya. Daerah yang diarsir nama biru ini disebut dengan tembereng. Yang disebut apotema yaitu garis dari O ke E. Ini yang disebut dengan apotema. Di sini sudah ada apa yang disebut titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, juring, tembereng, apotema, busur, sudut pusat, dan sudut keliling. Untuk soal-soalnya sendiri yaitu menentukan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Nah, untuk gamenya yaitu menentukan unsur-unsur lingkaran.
Berikut pembahasan mengenai level 10. Semoga bermanfaat.